Halo guys, bertemu lagi dengan saya Metreza. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani dua orang teman saya yang ganteng dan rupawan. Anjay, siapa dia? Yaitu Muhammad Thorek dan Ma'rifat Al-Haq. Tentunya kita bertiga di sini termasuk saya akan membahas tentang salah satu tema dalam manajemen bisnis, yaitu diversity dan manajemen perubahan. Langsung saja tanpa berlama-lama dan bertele-tele. Untuk pembahasan pertama akan saya sampaikan sendiri, dilanjut dengan penjelasan Ma'rifat Al-Haq, dan yang terakhir ada Mas Thorek. Langsung saja untuk menjikat waktu akan saya mulai. Untuk pembahasan yang pertama kita mulai dengan pengertian diversity. Tentunya teman-teman di sini pasti kurang familiar tentang istilah diversity. Tentunya banyak pertanyaan, apa itu sih diversity? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan sedikit tentang apa itu diversity. Nah, diversity atau keberagaman ini adalah cara pandang seorang individu melihat orang lain yang memiliki perbedaan atau bahkan memiliki kesamaan dalam sebuah organisasi. Nah, jadi dalam hal ini keyakinan bahwa seorang manajer dalam sebuah organisasi harus melihat karyawannya sebagai dua hal yang memiliki kualitas bersama di samping perbedaan yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, seorang manajer harus memahami bagaimana cara melibatkan dan membangun kepercayaan dengan setiap anggota staf dalam sebuah organisasi. Nah, diversitas ini atau keberagaman ini mengacu pada suatu perbedaan atau kemiripan antar individu yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal usia, etnis, jenis kelamin, ras, ataupun kemampuan fisik lainnya. Nah, selanjutnya apa? Di sini kita akan membahas mengenai tipe-tipe diversity, di mana tipe-tipe diversity atau keberagaman ini terbagi menjadi dua, yaitu apa? Yang pertama yaitu surface level diversity atau keberagaman tingkat permukaan, dan yang kedua ada deep level diversity atau keberagaman tingkat dalam. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini ada surface level diversity atau keberagaman tingkat permukaan. Apa itu? Lantas pasti teman-teman bertanya, apa itu surface level diversity? Nah, surface level diversity ini adalah persepsi seorang terhadap perbedaan dalam karakteristik yang dapat secara mudah dipersepsikan dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan mata. Misalnya saja apa? Kita contohkan yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini adalah laki-laki, perempuan, ras, suku, umur, ataupun hal-hal yang dapat dilihat dengan mata kita. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu deep level diversity atau keberagaman tingkat dalam. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa itu sih deep level diversity? Nah, deep level diversity ini merupakan persepsi seorang terhadap keberagaman atau terhadap perbedaan dalam hal apa? Dalam hal nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam penentuan kesamaan sebagaimana orang yang mengenal satu sama lain. Nah, misalnya saja apa? Saya contohkan, malas atau giatnya seorang dapat dinilai atas etos kerja mereka terhadap sebuah organisasi tersebut. Nah, kita dapat menilai bahwasanya apakah dia malas atau giat dan kontribusi mereka terhadap suatu organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada pengertian perubahan dan inovasi. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu tentang perubahan dan inovasi. Perubahan adalah berarti beranjak ataupun berpindah atau berbeda dari keadaan yang semula. Nah, jadi perubahan dalam sebuah organisasi ini dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dan menggunakan kapabilitas mereka dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan.
nantinya. Nah, berbarengan dengan perubahan ini ada sebuah gagasan bernama inovasi. Inovasi sendiri adalah gagasan baru yang dimana gagasan baru tersebut ini bisa jadi atau bisa digunakan untuk mendorong perubahan tadi, perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Langsung saja mungkin lanjutan dari materi perubahan dan inovasi. Dengan adanya sebuah inovasi untuk menjamin sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dalam organisasi, maka harus ada pengelolaan yang baik. Nah, diantaranya itu ada 5. Yang pertama, motivasi perubahan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, mengelola transmisi. Yang kelima, momentum perubahan. Itu harus dilanjutkan. Jadi yang pertama itu ada motivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Nah, yang kedua ini ada komunikasi. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Tentunya hal ini membutuhkan struktur yang manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi ini juga membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang kelima, yang terakhir ini melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Lanjutkan materi yang sekarang akan dibahas adalah pengembangan organisasi. Tentunya setelah adanya sebuah pengelolaan yang baik dari sebuah organisasi dan untuk menjaga momentum yang terus berjalan dalam sebuah sistem organisasi, maka harus dibuat yang namanya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses meliputi serangkaian perencanaan perubahan sistematis yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu organisasi. Dalam menjaga momentum yang terus bergerak ke arah masa depan, tentunya harus ada hal yang mendorong inovasi dapat terlaksana. Hal tersebut diantaranya ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri kita sendiri, misalnya keinginan prestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Dengan adanya sebuah inovasi yang berasal dari diri sendiri akan mendorong suatu individu tersebut untuk memulai suatu usaha. Sedangkan faktor eksternal sendiri, faktor yang lingkungan, di mana hal tersebut mendorong inovasi, adanya peluang pengalaman kreativitas, maka tidak diragukan lagi pengalaman adalah sebagai guru berharga. Tadi kan kita sudah membahas mengenai tentang hal mendorong sebuah inovasi. Nah, sekarang akan membahas mengenai disruptif inovasi atau akibat adanya sebuah inovasi. Pasti teman-teman kurang familiar tentang istilah disrupsi atau disruptive innovation. Nah, jadi disruptive innovation adalah sebuah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, namun disruptive inovasi ini bisa mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan akhirnya menggantikan teknologi terdahulu dengan teknologi yang terbaru. Jadi inovasi disruptive akan mengembangkan suatu produk
atau layanan dengan cara tidak terduga di pasar. Pada umumnya menciptakan jenis konsumen yang berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pasar yang lama. Contohnya yaitu surat atau telegram yang digantikan dengan telepon, taksi yang digantikan dengan driver online dan atau Gojek, dan media cetak seperti koran, majalah yang tergantikan oleh dengan sosial media daring seperti website atau blog. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila mungkin masih ada yang belum paham. Mungkin nanti akan dibahas di ruang kelas, dan mungkin dari teman-teman kalau ada yang mungkin ada yang masih kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.